Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Bupati dan Wakil Bupati Malaka serta Forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten melakukan aksi tanam simbolis di lahan kering di Desa Loro Tolus, Kecamatan Wewiku. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka akan mengolah luasan lahan kering sebesar 55.710 hektar are di 12 kecamatan. Dalam kunjungan Gubernur Victor Bungtilu Leskodat di Desa Loro Tolus, Kecamatan Wewiku, dirinya bersama Forkopimda tingkat provinsi dan Kabupaten Malaka melakukan aksi tanam secara simbolis dengan jenis tanaman jagung, sorghum, dan kelor. Sesuai dengan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, lahan kering di 12 kecamatan seluas 55.710 hektar are sudah diolah seluas 20.568 hektar are, dan yang belum diolah seluas 35.142 hektar are. Sementara di wilayah Kecamatan Wewiku, luasan lahan sebesar 5.898 hektar sudah diolah seluas 2.620 dan yang belum diolah seluas 3.278 hektar. Target penanaman jagung pada musim tanam 1 seluas 21.485. Di wilayah Kecamatan Wewiku seluas 2.650, termasuk Desa Loro Tolus dan Desa Seserai akan diolah seluas 496 hektar are. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Leki Fredericoli mengatakan, lahan seluas 21.000 hektar harus membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Malaka. Untuk itu, harus ada bobot pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Malaka. Perubahan itu bisa terjadi apabila ada perubahan proses seperti penggunaan teknologi, mekanisme penanaman, benih yang digunakan. Proses pemupukan, proses ini akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Malaka. Karena perubahan itu hanya terjadi kalau kita merubah prosesnya. Bagaimana teknologinya, bagaimana mekanisasinya, benih-benih yang kita gunakan bagaimana, apakah tanaman itu dipupuk atau tidak. Untuk apa? Untuk menambah jumlah produksinya. Sebab kalau kita menanam, produksinya banyak, ekonominya pasti banyak. Sebaliknya kalau kita menanam, produksinya sedikit, ekonominya sedikit. Dan itu tidak akan bisa menolong kita untuk menyelamatkan masyarakat kita dari belenggu kemiskinan, ketertinggalan, dari berbagai aspek pembangunan, baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Sementara itu, Bupati Malaka Simona Hak mengatakan, ada 4 potensi besar di Kabupaten Malaka yang harus dikelola dengan maksimal. Di antaranya perikanan dan kelautan, pariwisata, peternakan, dan potensi pertanian. Karena tanah kami sepanjang pasir, sepanjang pantai ini, ada yang tempatnya seperti ini, tidak ada pasir. Ada yang tanahnya seperti ini, tapi di bawahnya pasir. Nah, kalau tempat-tempat seperti itu, saya dengan tim analisa supaya kalau boleh, yang di bawahnya berpasir, kita tanam seperti sekarang. Jagung, sorghum, kacang hijau sini juga sangat subur. Kemudian, kalau yang tidak berpasir dan bisa keras sampai di bawah, itu beberapa lahan itu kami jadikan tambak garam. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT.